Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyinal karim al-mustafa wa mawala Muhammad bin Abdillah salatullahi wassalamuhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في قرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waluqtam min lisani yafqahu qawli ba'da. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang kelima, yaitu berkenaan dengan bab al-muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang kedua dari Sahabiul Jalil Abi Dzar Jundub ibn Junadah dan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwasannya beliau bersabda: ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhabarkan dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwasannya beliau bersabda: ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah engkau di mana engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha, dan
iringilah perbuatan buruk, perbuatan dosa yang kita lakukan dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk yang kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sahihnya. Maka antum perhatikan di sini, para ulama telah menjelaskan dalam hadis yang mulia ini terkumpul 3 pelajaran yang selayaknya seorang muslim mengetahuinya, memahaminya, dan mengamalkannya dengan benar. Ini 3 pelajaran. Pelajaran yang pertama, maka diharuskan bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Ini yang pertama. Antum tahu takwa di sini? Takwa di sini tidak seperti yang dibayangkan oleh seorang. Kemudian takwa di sini adalah seseorang membayangkan sesuatu yang mudah untuk diraih, sesuatu yang mudah untuk digapai. Padahal sejatinya takwa itu adalah sesuatu yang sulit. Dan seseorang jika ingin mengambil atau ingin meraih takwa yang sebenarnya, maka dia akan apa? Meraihnya dengan bersungguh-sungguh, mujahadah. Dengan bersungguh-sungguh, mujahadah, kemudian istiqomah di atas agama Allah. Maka dijelaskan oleh para ulama ada beberapa cara yang sangat ampuh untuk mendapatkan takwa. Cara yang pertama, tentu kita diharuskan untuk apa? Istiqomah. Ini yang pertama. Kita diharuskan untuk istiqomah di atas agama Allah dan sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini cara yang paling ampuh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas agama Allah dan sunnah Rasulnya. Mereka tidak apa? Terombang-ambing dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Istiqomah di atas agama Allah, lurus. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka, orang-orang beriman yang senantiasa istiqomah di atas agama Allah. Seraya mengatakan kepada mereka apa? Yang pertama apa? Allah takhafu, janganlah kalian takut, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Janji Allah apa bagi orang-orang istiqomah? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu berupa surga yang telah dijanjikan atas mereka. Ini janji Allah bagi orang-orang yang istiqomah. Berat jamaah ya. Karena godaannya itu apa? Kalau setiap kita mau istiqomah, misalkan antum ingin istiqomah sholat qiyamul lail,
sholat malam. 1 hari antum bisa, 2 hari antum bisa kerjakan. Apakah 2 pekan antum bisa kerjakan secara berturut-turut istiqomah mengerjakan sholat malam? Ini pertanyaan kita. Benar gak? Kan yang tahu cuma antum sama Allah yang tahu. Begitu pula membaca Al-Quran, kebiasaan yang kita biasakan bagaimana ketika di bulan Ramadan. Berapa kali kita khatam Al-Quran? Berapa kali kita khatam Al-Quran? Kita di bulan Ramadan kita bisa bangga khatam Al-Quran sebulan 2 kali, 3 kali. Tapi selepas Ramadan, berapa yang kita khatamkan Al-Quran? Mungkin gak pernah kali. Dalam 6 bulan terakhir sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Anda bisa bayangkan di sini. Nah, istiqomah di sini yang pertama. Makanya apa? Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, kuncinya yang pertama istiqomah. Kemudian yang kedua kuncinya yaitu al-mujahadah, sungguh-sungguh. Maka kita katakan gak akan mungkin seorang itu antum atau kita semua bisa bangun malam istiqomah sholat malam kecuali ada sungguh-sungguh dalam diri kita. Yakin gak antum? Kalau misalkan antum atau kita ini malas, ketika kita bangun malam, sholat malam, bisa nggak kita sholat malam kalau kita malas? Tidak sungguh-sungguh dalam diri kita, nggak akan bisa. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh ini, mujahadah ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina, lanahdiyan lahum subulana, wa annallaha la ma'al muhsinin," kata Allah. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh bermujahadah di atas agama Allah, lanahdiyannahum subulana, kata Allah, maka kami pasti akan memberikan petunjuk bagi mereka jalan yang lurus. Wa annallaha la ma'al muhsinin, dan Allah bersama dengan orang-orang muhsin. Jadi kalau orang-orang istiqomah, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah, beramal kebaikan, maka Allah akan jadikan, Allah akan naikkan derajat dia menjadi orang-orang yang muhsin. Di atas derajat siapa? Muhsin ini di atas derajat orang-orang beriman. Ini janji Allah. Allah akan bersama dengan orang-orang muhsinin. Ini kunci yang kedua. Bisa nggak kira-kira kita ini? Kunci yang ketiga adalah, maka hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta petunjuk, bimbingan, inayah kepada Allah. Karena nggak akan mungkin, ikhwan, kita beribadah istiqomah sungguh-sungguh dalam diri kita kecuali semuanya atas bimbingan dan petunjuk dari Allah. Nggak akan mungkin. Yang anehnya begini, kita pengen jadi orang soleh, ya, kita pengen jadi orang baik, kita pengen berbuat kebaikan, tapi kita males doa sama Allah, meminta bimbingan, petunjuk, supaya dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Anda tanya sama antum semuanya di sini, berapa kali antum berdoa yang dimana Rasul ini setiap harinya tidak pernah lepas dari doa ini? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku
di atas agamamu, yaitu Islam. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Berapa kali? Anda tanya sama antum. Bagaimana kita mau istiqomah? Bagaimana kita mau mujahadah bersungguh-sungguh kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang paling penting, antum berdoa sama Allah. Minta sama Allah petunjuk supaya antum istiqomah, supaya kita ini istiqomah, diberikan kesungguh-sungguhan, diteguhkan hati kita di atas agama Allah dan sunnah Rasul. Dan yang terakhir, yang keempat, maka kalau dimudahkan seseorang beramal kebaikan, maka janganlah dia sombong dari amal kebaikan yang dilakukan selama ini. Jangan sombong jamaah. Kita jangan sombong ikhwan. Kita bisa bangun malam, sholat malam, kita biasa puasa rutin, Senin Kamis, puasa Daud, sedekah setiap Jumat, sedekah setiap Ahad misalkan. Ini biasa kita misalnya. Tapi kita sombong. Apa faidahnya? Yang memasukkan seorang hamba itu ke dalam surga Allah itu apa? Apakah karena amal ibadahnya? Yang memasukkan hamba ke dalam surga Allah itu karena rahmat Allah, karena takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memasukkan hamba kepada surga Allah, karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan apa? Rahmatnya. 4 kunci itu antum pegang, insya Allah akan dimudahkan untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa, menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum perhatikan, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an aksari ma yudkhilun nas al jannah, tentang kebanyakan manusia yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ini berkaitan dengan pelajaran yang pertama, yaitu maka hendaklah seorang muslim bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Apa kata Rasul? Ada 2 ciri manusia yang kebanyakan nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga Allah adalah husnul khuluq, berakhlak terpuji kepada semua manusia. Ini 2 ciri orang yang kebanyakan dari mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah. Takwa dan husnul khuluq. Dan 2 ciri orang, kata Rasul ketika ditanya oleh Abu Hurairah, yang kebanyakan mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah, ada 2. Apa yang pertama? Yang pertama al-fammu, yang kedua wal farju, mulut nih. Ini mulut kita ini sama kemaluan. Ini 2 ini yang banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 hal ini yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga Allah, takwa Allah, takut kepada Allah, dan husnul khuluq. Ini maksudnya apa ini takwa Allah ini? Yang dikatakan takwa Allah di sini adalah orang-orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun bersama dengan kaum muslimin. Takutnya sama dia, rasa takutnya dia kepada Allah sama, tidak ada bedanya sama sekali.
Tapi kalau misalkan ada seorang yang dia takutnya kepada Allah ketika hanya bersama dengan kaum muslimin saja, tidak mau bermaksiat kepada Allah di hadapan kaum muslimin, namun ketika dia sendiri dia bermaksiat, berbuat dosa, apakah ini dikatakan takwa? Takwa enggak ini? Bukan. Makanya mahal takwa ini. Benar enggak? Kita ini bisa, ikhwan, jamaah. Dan anehnya kita malu. Anehnya kita malu, jamaah, ketika kita berbuat dosa dan maksiat di hadapan orang. Malu enggak antum ketika berbuat dosa? Tapi kenapa ketika kita sendiri, cuma Allah saja yang mengetahui, terkadang kita tidak malu? Terkadang kita tidak malu. Bahkan Allah kita hiraukan, kita lupakan. Bagaimana ini kita mau ingin mendapatkan predikat takwa? Yang sejatinya takwa itu apa? Sama dia ibadahnya, baik dia dalam keadaan sendiri, dia menjaga dirinya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disunnahkan oleh Rasulnya, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini sama dengan keadaan bersama dengan kaum muslimin. Begitu pula yang kedua, yang memasukkan seorang ke dalam surga Allah, yaitu apa? Husnul khuluq, berakhlak terpuji, mulia kepada semua manusia di sini. Semuanya, baik dia muslim, mukmin, kafir, semuanya sama. Yang anehnya ilmunya sudah banyak dia. Ngaji di mana-mana, sudah merasa hebat, merasa banyak ilmu, tapi akhlaknya jeblok, nol akhlaknya. Sama kaum muslimin semuanya. Dia pilih-pilih, milih-milih dia. Ingin membantu saudaranya, ingin membantu kaum muslimin, dipilih oleh dia. Yang satu frekuensi dengannya, antum paham? Satu frekuensi sama dia, satu pemahaman dengan dia. Kalau enggak pemahaman dengan dia, dia enggak mau. Tidak mau salaman, tidak mau tegur sapa, tidak mau membantu tetangganya kelaparan sampai mati, bodoh amat. Ngajinya beda sama aneh. Apa itu nih katakan husnul khuluq, akhlak yang terpuji? Coba kita muhasabah. Seperti itulah dua hal yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya husnul khuluq itu apa? Akhlak kita terpuji kepada semua manusia. Tidak kita pandang siapa dia. Kepada orang kafir sama, bermuamalah dengan muamalah yang baik. Apalagi kepada orang muslim, sesama muslim. Jangan kita tanya ngaji sama siapa dia, gurunya siapa, baru kita membantu. Jangan. Enggak ada seperti itu. Rasul tidak pernah mengajarkan. Tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya ngaji sama siapa baru dibantu. Enggak. Sama semua, dibantu semuanya kalau ada kesulitan. Baik. Dan yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka Allah itu yang paling banyak itu apa tadi? Al-fammu, mulut ini. Mulut ini enggak dijaga. Merasa paling hebat, sombong, merasa paling benar, merasa amalnya sudah banyak, menzolimi orang, gibah, namimah, gibah kemana-mana, namimah, adu domba, berdusta, mengingkari janji dan sebagainya, sumpah palsu. Ini yang banyak masukkan seorang ke dalam neraka Allah. Wal farju, dan kemaluan, tidak dijaga kemaluannya dia, diumbar kemaluannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, bahwasannya beliau mengatakan al-muttaqun, yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa adalah apa? Ittaqu ma harramallahu alaihim, yaitu orang-orang yang takut terhadap apa yang telah diharamkan oleh Allah atas mereka.
Ini orang yang bertakwa. Jadi kalau dia ingin berbuat dosa dan maksiat, dia ngerem. Takut dia sama Allah, takut diazab oleh Allah, takut rahmat Allah tidak turun kepadanya karena dia berbuat dosa dan maksiat. Kemudian wa'addau mafturidu alaihim, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Mahal nggak takwa itu? Sanggup nggak kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah? Sanggup nggak selama ini? Kalau sanggup berarti kita masuk ke dalam predikat orang-orang yang bertakwa di sini. Tinggi jamaah bertakwa ini, ya, setingkat selevel dengan muhsin di sini. Orang-orang takwa di sini. Antum paham di sini? Di atasnya orang-orang beriman, orang-orang bertakwa di sini. Taib. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk yang kita lakukan. Maka para ulama telah menjelaskan mereka berbeda pendapat dalam masalah ini, dalam hadis ini. Sebagian para ulama mengatakan perbuatan baik dapat menghapus perbuatan buruk yang dilakukan olehnya, yaitu baik dosa kecil maupun dosa besar dapat terhapus semuanya. Ini pendapat yang pertama. Jadi seseorang yang dia berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, itu dapat terhapus dengan perbuatan amal kebaikan, amal soleh yang dilakukan olehnya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyiat, dalam Quran surat Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan dapat menghapus keburukan. Ini secara umum. Ini secara umum. Ini pendapat yang pertama. Jadi seorang apabila dia berbuat keburukan, berbuat dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, dapat terhapus dengan apa? Dengan perbuatan amal kebaikan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan hadis ini adalah apa? Allah akan menghapus dosa dengan amal kebaikan, yaitu dosa kecil, bukan dosa besar. Adapun dosa besar maka dia wajib bertaubat kepada Allah di sini. Wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh? Fa inna taubata min afdhalil hasanat kama qala Allah taala. Karena sejatinya taubat itu adalah sebaik-baik perbuatan terpuji, perbuatan amal kebaikan yang paling mulia, itu apa? Dengan bertaubat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian dalam firman yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang beriman, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung di sini. Jadi taubat sendiri di sini apa? Adalah amal kebaikan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus perbuatan dosa besar. Jadi pendapat yang kedua bagaimana? Seseorang jika dia melakukan perbuatan dosa kecil, maka akan terhapus dengan perbuatan kebaikan. Namun dosa besar tidak bisa terhapus kecuali dengan apa?
dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan lagi dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasannya Rasul yang mulia bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna mastunibatil al-kabair. Antara salat 5 waktu yang satu dengan yang lainnya, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya adalah penghapus dosa yang telah dilakukan olehnya jika dia meninggalkan perbuatan dosa besar di sini. Ini berarti dalilnya apa? Khusus. Yang ayat tadi surat Hud ayat 114 dalilnya apa? Umum. Berarti yang umum ditarik kepada yang khusus. Maka kesimpulannya bagaimana? Pendapat yang kuat adalah dosa yang dimaksud di dalam hadis ini adalah dosa kecil akan terhapus dengan perbuatan amal kebaikan yang dilakukan olehnya selama ini. Namun apabila dia berbuat dosa besar, maka dia wajib bertaubat dan tidak bisa terhapus kecuali dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Baik. Pelajaran yang terakhir yang ketiga, wa husnul khuluq, dan berbuat baiklah kepada manusia dengan akhlak yang terpuji. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhabarkan dalam hadis yang sahih bahwasannya beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaan iman bagi seorang beriman, yang paling baik keimanannya adalah apa? Orang yang paling mulia akhlaknya ini. Jadi kesempurnaan seorang beriman itu yang paling sempurna adalah apa? Akhlaknya terpuji. Bukan banyak ilmunya, enggak. Akhlaknya terpuji. Sesama kaum muslimin, akhlaknya mulia. Yang heran bagaimana jamaah? Ini heran kita ini. Kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia, kaum muslimin di luar sana, tapi pas kita pulang ke rumah seperti singa kita. Benar gak? Sama istri kita, sama anak-anak kita, akhlak kita parah, bejat. Tapi sama orang lain kita Masya Allah baik banget, lembut, dermawan, suka menolong. Tapi sama istri Masya Allah malesnya minta ampun, disuruh bantu ini gak mau, merasa paling benar, egonya tinggi. Ini bagaimana kita ini berakhlak terpuji? Bukankah Rasul sendiri mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada siapa? Keluarganya, bukan kepada orang lain. Wa ana khairun li ahli, kata Rasul, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Yang pertama kali bisa menilai kita itu orang baik, orang terpuji, orang yang akhlaknya mulia itu siapa? Yang pertama kali yang bisa menilai kita, apakah tetangga kita, orang lain, istri dan anak-anak kita yang pertama kali yang bisa melihat, yang bisa menilai. Ini yang kita sering lupa. Ini yang kita sering lupa. Kita merasa akhlak kita terpuji, baik, sopan kita, santun sama orang lain, ngomongnya dijaga kita. Kalau ngomong dijaga, tutur kata kita sopan sekali. Orang rajin membantu, wah Masya Allah, pokoknya orang sempurna, perfect deh di mata orang. Tapi pas pulang dia ke rumahnya, wah Masya Allah, itu kalau ada singa didampingin sama kayak singa dia. Berbuat kesalahan dikit langsung. Begitu pula sama anak. Terkadang kita jamaah, kita bisa menahan emosi, menahan amarah kepada istri, tapi kita tidak bisa menahan emosi amarah kepada anak.
Terkadang kita bisa menahan emosi amarah kepada anak, tapi kita tidak bisa menahan emosi amarah kepada istri. Antum yang mana? Antum yang mana? Dua-duanya. Wah, itu parah sekali kalau dua-duanya itu. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selang-seling. Apakah itu dikatakan husnul khuluq? Apakah itu yang memasukkan ke dalam surga Allah? Yang tadi kebanyakan manusia mahal nggak surga? Mahal nggak? Mahal nggak? Kalau murah surga itu Abu Jahal bisa masuk surga. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun masuk surga kalau murah. Mahal surga itu, ikhwan. Didapati oleh seorang yang beriman bertakwa itu dalam keadaan mahal. Bersungguh-sungguh, susah payah dia. Maka antum perhatikan nasihat dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan husnul khuluq, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan akhlak yang terpuji adalah yang pertama al-karam, ramah kepada semua manusia, baik orang lain maupun kepada istri dan anaknya. Ini ramah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-badlatu, dermawan. Dermawan dia, nggak pelit dia kepada orang lain dan kepada istri dan anak-anaknya. Dermawan dia, sama dia, nggak ada bedanya. Kemudian yang ketiga, ini yang sering kita susah kita untuk mengamalkannya, al-ihtimal, yaitu menahan amarah emosi kepada semua orang, baik orang lain maupun keluarga kita, istri dan anak kita. Ini yang kita sulit untuk mengamalkannya. Benar nggak? Menahan emosi amarah. Taib. Maka itu dikatakan sebagai husnul khuluq, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Taib, barakallahu fikum. Mudah-mudahan sedikit pelajaran yang kita pelajari pagi hari ini dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada orang-orang yang kita cintai, wabil khusus pada keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu intinya. Takut kita kepada Allah dimanapun kita berada, baik kita dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Sama takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan menjalankan sunnah Rasul, maka itu dikatakan takwa. Dan semoga Allah menjadikan kita menjadi hambanya yang husnul khuluq, berakhlak terpuji mulia kepada seluruh manusia, wabil khusus kepada keluarga kita yang kita cintai. Wa hadanallahu ila siratal mustaqim. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.